Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga dan sudah hadir Sobat PPATK narasumber kita yang luar biasa ya, Pak Aris Prianto. Salam sehat dan tetap semangat Bang Viu. Terima kasih sudah mengundang saya di dalam acara podcast kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Aris. Ini Pak Aris ini orang yang punya semangat yang kuat, punya semangat belajar yang terus-menerus tanpa henti. Beliau alumni STAN, lalu kemudian juga S1-nya aja ada 3, kemudian S2 dan lama sekolah di Jepang. Nah, Sobat PPATK, Pak Aris ini adalah Direktur Pelaporan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Barusan beliau mengadakan pertemuan nasional ya dengan seluruh stakeholder kita untuk bagaimana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Sobat PPATK, salah satu hal yang perlu kita lakukan di 100 tahun atau 1 abad usia Indonesia Emas 2045 itu diperlukan sumber daya manusia yang punya kualitas, punya integritas, dan yang terbaik lah, sehingga infrastruktur kita, pemerintahan kita, kebijakan kita itu nanti akan diambil oleh orang-orang yang punya stabilitas dan integritas dan hal lain yang terbaik, sehingga kita tadi mampu ya mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, kita ingin tahu banyak nih dari Pak Aris Prianto, Sobat PPATK, apa peran PPATK sehingga punya kontribusi yang kuat di dalam mencapai Indonesia Emas 2045 nanti. Mungkin sekilas dulu Pak Aris ya, pertemuan yang Pak Aris lakukan mengundang 500 orang ya. Betul. Secara langsung dan ada 1.000 orang ya secara online. Betul. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ke Sobat PPATK tuh Pak Aris. Baik, terima kasih Bang Viu. Jadi kegiatan kami yang kemarin itu adalah kegiatan rutin Bang Viu. Jadi untuk mengawali setiap tahun kami menyelenggarakan rapat yang kami sebut dengan rapat koordinasi tahunan bersama dengan mitra kerja kita, terutama para pihak pelapor, asosiasi pihak pelapor, kemudian lembaga pengawas dan pengatur, aparat penegak hukum, dan lain-lain. Nah, rapat koordinasi tahunan itu biasanya kita lakukan secara tematis, berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk tahun 2024 ini, rapat koordinasi kita adalah kesiapan PPATK dan mitra kerja dalam rangka menyambut era Indonesia Emas tahun 2045 ya Bang. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema ini juga kita kaitkan dengan tema tahun sebelumnya, yaitu tahun politik Bang. Makanya tema itu kami kaitkan dengan bagaimana peran PPATK dengan tugas pokok dan fungsinya bisa turut berpartisipasi Bang di dalam pelaksanaan pemilu untuk menyiapkan bakal pemimpin kita nanti ya, sehingga kita harapkan hasilnya kita memperoleh pimpinan-pimpinan yang kapabel, berintegritas, yang akan memberikan fondasi kepada kita semua dalam rangka memandu seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia menyongsong era emas 2045 itu Bang. Kurang jadi lebih seperti Pak itu. Aris, proses demokrasi yang akan kita lakukan 14 Februari ya, Betul Bang. kan nggak lama lagi tuh. Itu Betul. suatu hal yang strategis ya, di mana PPATK berperan untuk mendapatkan orang-orang yang punya kapasitas, integritas, kapabilitas Betul, ya, Bang. yang punya visi misi ya. Dia dipilih berdasarkan tadi, bukan berdasarkan dari money politik ya. Betul, atau lebih seperti itu. apalagi uang dari hasil kejahatan gitu ya Pak Rita ya.
Ya Bang, ajang tadi rapat koordinasi khususnya di tahun 2045 ini juga merupakan media kita Bang, PPATK secara umum dan unit kerja kami untuk memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada teman-teman pihak pelapor, kemudian industri keuangan, aparat penegak hukum yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik bersama-sama kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita mengamankan proses pemilu ini. Oleh karena itu pada kesempatan rakor tadi kami juga mengundang mitra yang concern kepada kehidupan demokrasi kita serta badan yang memang berkompeten untuk mengawasi jalannya proses pemilu itu, yaitu dari Bawaslu. Demikian Bang. Nah, jadi Pak Aris, apa kontribusi yang bisa dilakukan oleh pihak pelapor tadi ya, termasuk juga PPATK ya, di dalam menyiapkan para pemimpin kita ini yang memiliki integritas dan lainnya itu. Apa kira-kira masing-masing peran itu yang bisa mereka sumbangkan? Baik Bang. Jadi sebagai lembaga intelijen keuangan atau Financial Intelligence Center, sesuai tugas pokoknya Bang, kita memastikan Bang, untuk konteks Indonesia adalah agar integritas dan sistem keuangan kita terjaga dari aliran maupun dana uang masuk yang berasal dari tindak pidana kejahatan. Nah, kalau dari konteks tersebut dikaitkan dengan keberadaan PPATK sebagai Financial Intelligence Center, kita merupakan focal point Bang, untuk upaya-upaya menjaga sistem integritas dan sistem keuangan kita dari hal-hal yang terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Itu dari sisi kita. Nah, dengan otoritas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, kita bisa menjalin kerjasama Bang dengan mitra-mitra kerja kita di dalam suatu rezim yang disebut dengan rezim anti pencucian uang. Di situ namanya suatu rezim ya Bang, itu kan keterkaitan antara elemen-elemen yang mendukung rezim tersebut, baik itu kementerian maupun lembaga, instansi, bahkan masyarakat umum di dalam satu rezim tersebut. Nah, di dalam rezim tersebut, elemen-elemen tersebut bekerja sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki. Nah, PPATK sendiri untuk mencapai Indonesia Emas 2045 tadi, iya Bang, infrastruktur apa yang dia sedang persiapkan untuk bisa mencapai itu gitu? Baik. Orientasi waktu harus kita tarik Bang. Kita dalam posisi yang sekarang ini harus bisa membayangkan kira-kira situasi dan kondisi pada 2045 yang bertepatan dengan 100 tahun ya Bang, usia kemerdekaan kita. Kalau dihitung dari waktu kemerdekaan kita itu adalah kurang lebih 30 tahun ke depan. 30 tahun lagi ya. Untuk itu kita harus bisa membayangkan kira-kira apa yang akan kita hadapi pada saat tersebut. Kalau bagi saya sendiri Bang, insya Allah kalau saya sehat, umur saya nanti sudah 90 tahun. Mudah-mudahan masih bisa menjadi saksi mata dan melihat perkembangan yang terjadi pada saat itu. Tapi kalaupun tidak, tentunya teman-teman seusia kami mempunyai kewajiban moral, kewajiban sejarah untuk meninggalkan legasi dalam bentuk apa Bang? Dalam bentuk memberikan fondasi yang kuat agar
pencapaian dan cita-cita kita yang ingin kita raih di tahun 2045 itu bisa tercapai. Nah, dalam konteks ke PPATK-an ya Bang, tentunya kita harus coba memprediksi kira-kira lingkungan strategis apa yang akan melingkupi lembaga seperti PPATK ini sebagai lembaga intelijen keuangan. Yang saya bayangkan Bang, ini kemajuan teknologi yang sekarang ini sudah kita rasakan demikian pesat, akan ada lompatan yang revolusioner di tahun 2045 yang mungkin agak sulit kita bayangkan. Sekarang ini kan kita juga masih tergagap-gagap memahami apa yang dimaksud dengan artificial intelligence, kemudian robotik, kemudian media-media pembayaran yang berubah secara dramatis dari pembayaran yang konvensional kepada sesuatu yang bersifat digital yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa melakukan tracing. Padahal kekuatan lembaga seperti PPATK itu adalah kekuatan tracing, mengikuti ke arah mana uang itu beredar. Mengalir ya. Bang Viu bisa bayangkan kalau uang atau alat pembayaran yang terdigitalisasi itu yang tidak kasat oleh mata, yang metode pengirimannya pun teknologinya masih berkembang, itulah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita dengan baik dari lingkungan strategis yang berubah sangat cepat menjelang tahun 2045 itu. Tapi prinsipnya siap dan bisa ya mengikuti tren perkembangan yang ada ya. Ya. Harus Bang, harus kita ya? harus punya optimisme. Iya. Nah, dalam konteks itulah mengapa kami mengundang Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas untuk hadir memberikan keynote speak pada pertemuan kemarin. Karena kami menyadari yang pertama adalah Bappenas merupakan kementerian dan lembaga yang menjadi semacam koordinator, menyiapkan seluruh elemen baik kementerian lembaga maupun kesiapan masyarakat untuk merumuskan strategi-strategi baik jangka menengah maupun jangka panjang yang harus kita persiapkan di tahun 2045 tersebut. Kemudian kita juga melibatkan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran pada rapat tadi, untuk memberikan informasi kepada dua lembaga kementerian yang strategis itu untuk bisa memberikan semacam guidance, arahan, dan memperkuat upaya-upaya yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Dengan kehadiran perwakilan dari kedua lembaga itu dan menyaksikan kolaborasi kami dengan mitra kerja kami, terutama industri keuangan, pihak pelapor, aparat penegak hukum, asosiasi, menjadi akuntabilitas kita Bang, bahwa kita selama ini sudah dibantu Bappenas, sudah dibantu Kementerian Keuangan untuk menyaksikan dengan langsung bagaimana kolaborasi yang kita bungkus dengan konsep Public Private Partnership P3 ya, ini bisa berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi tahun ini. Demikian Bang Viu. Nah Pak Aris, ini jangka pendek ya, pemilu, pilkada dan lain-lain dalam waktu dekat terlaksana. Dari kolaborasi dengan stakeholder yang ada, apa harapannya? Ya, itu jangka pendek ya. Dan untuk 2045 nanti step-step yang sedang dan akan dilakukan itu Pak Aris, mungkin ya singkat aja lah, supaya sobat PPATK itu menangkap secara jelas gitu ya, pesan dari apa yang sudah dan akan dilakukan tadi. Yang pertama tentunya Bang, waktu kurang 2 minggu lagi kita akan menghadapi pemungutan suara. Yang pertama tentunya kita berdoa Bang,
Semoga dalam perjalanan 2 minggu ini situasi dan kondisi tetap kondusif, sehingga seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih bisa datang dengan rasa gembira, bahagia, karena mereka akan menentukan setidaknya 5 tahun ke depan bakal pemimpin negara kita. Tentunya begitu ya Bang. Kemudian dikaitkan dengan tugas kita di PPATK agar menjamin proses ini berjalan dengan baik ya Bang. Kolaborasi yang sudah kita lakukan dengan cara membuat formulir-formulir khusus yang bisa dipergunakan untuk memantau aliran masuk dan aliran keluar dari rekening dana khusus kampanye yang memang dikhususkan menjadi sarana pembiayaan kampanye di dalam proses pemilu itu bisa kita monitor dengan baik Bang, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Nah, dalam konteks itu di sisa waktu ini kami akan terus menjalin komunikasi dan kolaborasi kepada pihak pelapor melalui program kolaboratif analisis tim CAT ya Bang, yang kami sebut seperti itu bisa berjalan dengan baik. Setelah tanggal 14 Februari kerjasama ini masih berjalan Bang, karena terus terus karena di akhir tahun ini kita masih mengikuti proses pemilu berikutnya, yaitu DPRD, kepala daerah RI kepala daerah terus sampai akhir tahun tuh kan. Betul. Nah, ini semacam, mohon maaf Bang, ini semacam exercise ya Bang, exercise khusus untuk menghadapi tanggal 14 Februari, kerjasama pemantauan dana masuk dan dana keluar melalui RKDK rekening khusus dana kampanye. Betul, ini menjadi bahan pembelajaran tidak hanya bagi pihak pelapor tapi juga bagi pihak PPATK. Nah, proses pembelajaran ini kita harapkan terus berlangsung dengan baik sehingga kerjasama semakin mulus, alur penyampaian informasi menjadi semakin lancar, dan somehow ini nanti akan sangat membantu teman-teman analis di dalam melakukan tugasnya. Demikian Bang. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya Pak Aris, bagaimana step-step yang akan dilakukan untuk 2045 Indonesia emas kan? Nah, ini perlu yang konkret nih Pak Aris. Baik. Jadi asumsinya kan nanti itu di hari H atau minus berapa hari H itu, kalau selama ini money politik itu ada uang di dalam amplop, asumsinya nanti tuh dia udah pakai uang digital, pakai sarana prasarana yang disiapkan oleh OVO misalnya, GoPay misalnya ya, Dana dan lain-lain gitu ya. Saya sebut nama-nama ini karena tidak hanya satu nama, karena nanti bisa pakai uang digital ini dari beberapa platform yang ada itu gitu. Nah, secara konkret apa yang dilakukan? Pakai amplop itu kan masih konvensional dan mudah diketahui gitu kan. Tapi kalau dia pakai tadi platform yang ada itu kan sulit terpantau. Nah, sementara supaya itu jangan terjadi, apa yang sudah dilakukan agar itu jangan terjadi seperti itu Pak Aris? Baik. Kami juga menjalin kerjasama Bang. Itu komunikasi sudah kita lakukan, dan mereka memiliki komitmen yang penuh, yang kuat untuk membantu kita, bahkan kita libatkan di dalam CAT tadi dengan konsep kolaboratif analisis tim melalui konsep public private partnership Bang. Itu yang pertama. Jadi memang fungsi koordinatif dalam konteks ini menjadi sangat penting Bang, dan itu bisa dilakukan oleh PPATK. Kemudian yang tidak kalah penting Bang, infrastruktur yang ada di dalam PPATK sendiri. Alhamdulillah pimpinan kita, Kepala PPATK sudah mempunyai jangkauan orientasi ke depan dengan dalam bentuk penyiapan
sumber daya manusia kita, kemudian kesiapan sistem kita dalam monitoring aliran laporan masuk ke dalam sistem yang kita miliki, yaitu QAML dalam hal ini, Bang. Bahkan beliau secara khusus men-set up satu ruangan, Bang, yang kita sebut semacam operation room atau war room, Bang, untuk melakukan koordinasi antar unit kerja di lingkungan PPATK yang sudah dilengkapi dengan piranti-piranti yang canggih, Bang. Kami dalam beberapa bulan kebelakang sampai dengan saat ini secara periodik melakukan rapat koordinasi di operation room itu yang melibatkan seluruh unit kerja yang involved, terutama tentunya dalam hal ini adalah teman-teman di Direktorat Analisis, kemudian kami selaku unit supporting di Direktorat Pelaporan, dan disupport oleh teman-teman dari teknologi informasi. Dalam konteks pembiayaan tentunya unit kerja yang lain juga mensupport sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Karena terus terang, Bang, untuk melaksanakan program ini banyak sumber daya yang harus dialokasikan, tidak hanya sumber daya manusia, Bang, tapi sumber anggaran daya juga, anggaran itu juga penting, itu, Bang. Jadi Sobat PPATK, kita harus optimis ya. Betul, Bang, setuju, Bang. Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aris itu tergambar jelas ya, kerja keras ya, keinginan kuat untuk supaya kita terus maju, supaya kita berbenah, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik, itu diupayakan. Jadi semangat terus kita Sobat PPATK untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, Pak Aris tadi belum menjawab tuh langkah besar ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu, stepnya saja secara singkat, Pak Aris. Baik, Bang, kemajuan teknologi harus kita antisipasi sedini mungkin. Kita harus mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan ke arah mana teknologi ini akan bermuara, Bang. Makanya perlu anggaran tadi. Perlu anggaran tadi. Kemudian yang pertama, Bang. Yang kedua, sejak kepemimpinan Bapak Kepala, beliau aktif mendorong kepada seluruh teman-teman, termasuk saya juga ikut terdorong, Bang, untuk terus belajar dan belajar. Sekolah terus ya. Sekolah terus. Alhamdulillah selama saya bergabung di PPATK, terinspirasi dengan semangat belajarnya Pak Kepala, saya bisa menyelesaikan satu program S1 lagi, Bang. Waduh, selamat buat Pak Aris ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk menyongsong tahun emas itu 2045, ya kelembagaan, Bang, memang harus disesuaikan untuk mengantisipasi perkembangan di masa itu. Jadi pembangunan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemajuan teknologi yang harus diantisipasi. Berikut kemampuan kita memproyeksikan, Bang, lingkungan strategis apa nantinya yang akan melingkupi kita di 20-30 tahun ke depan di era Indonesia Emas tersebut. Oke, Pak Aris, banyak sekali sudah ilmu dan tips yang disampaikan ya ke Sobat PPATK. Mungkin di penutup Pak Aris mau kasih apa nih biar supaya Sobat PPATK itu semangat ya. Semangat kita itu akan menjadi negara yang kuat, negara yang maju. Dan sekarang itu kita sudah proyeksikan sehingga di 2045 nanti di mana Indonesia Emas 1 abad umur Indonesia benar-benar kita setara dengan negara-negara maju lainnya. Ya, baik, Bang. Di era Indonesia Emas tahun 2045, Bang, itu diproyeksikan bahwa komposisi sumber daya manusianya itu 70% adalah kalangan muda, Bang. Anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang itu nanti yang akan menjadi pemimpin kita. Nah, kalau kita tarik proyeksinya ke masa kekinian, ke zaman now,
komposisi pegawai di PPATK pun sekarang sudah proporsinya mencerminkan mayoritas adalah anak-anak muda, Bang. Semua ya? Semua anak muda ya. Nah, anak muda ya. dalam konteks itu PPATK saya justru ini, Bang, izinkan saya menantang ke teman-teman ini dengan apa yang ditawarkan dan didorong oleh Pak Kepala agar kita terus belajar, agar dimanfaatkan dengan baik, seoptimal mungkin, mumpung kita memiliki pemimpin yang mempunyai orientasi ke depan yang sangat progresif. Jadi ini tantangan buat teman-teman muda, teman-teman milenial yang sekarang ini proporsinya membesar, Bang, akan mendominasi kantor ini. Nah, generasi kami ini hanya sebagai bridging. 70% ya? Betul, betul, Bang. Ya, dan ini setiap tahun ya? terus bertambah. Demikian, Bang. Jadi itu menjadikan kesempatan dan sekaligus tantangan bagi adik-adik, rekan-rekan generasi muda PPATK untuk bisa menjawab tantangan dan menghadapi terutama tantangan ke depan. 20 tahun ke depan mereka adalah pimpinan di PPATK. Jadi dan mungkin juga di banyak kesempatan di instansi lain seperti itu ya. Betul, Bang. Ya itu nanti akan jadi mitra kerja kita juga, Bang. Jadi kalau di waktu Indonesia era Indonesia emas nanti kolega-kolega sesama pegawai dari kementerian dan lembaga lain menjadi setara dengan yang ada di PPATK sekarang ini. Oke, Sobat PPATK, luar biasa ya pengetahuan, pemahaman dan ilmu yang kita dapatkan dari Pak Aris Prianto. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?